Ya halo, ya ini mau mengucapkan selamat pagi, siang, apa malam ya, atau sore mungkin, nggak tahu ini soalnya tergantung waktunya nanti ya. Hari ini saya mau menceritakan ini spesial Hari Guru ya. Saya mau menceritakan tentang pengalaman saya waktu diajar sama guru yang galak. Ya, kalau siswa sekarang mungkin lapor orang tua, langsung orang tuanya lapor polisi, langsung polisi apa itu gurunya masuk penjara. Kalau orang dulu enggak, kalau siswa dulu ya mungkin habis dimarahin guru itu langsung aku harus buktikan, aku harus bisa mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya apa, belajarnya ditambah lagi. Kebetulan dulu guru yang galak itu adalah guru matematika, dan itu juga sangat membuatku bisa menambah porsi belajarku. Jadi saya dulu males-malesan dulu lah, kalau ada PR itu lah entar-entaran aja lah. Enggak, kalau waktu habis dimarahin gitu karena lupa nggak ngerjain PR, udah saya akhirnya kapok, langsung sistem belajarnya diperbaiki. Dari kelas 4 sampai kelas 6 aku sudah mulai rajin belajar, tidak seperti yang sebelumnya kelas 1 sampai kelas 3, makanya sampai saya nggak naik kelas itu kelas 3 karena saya saking malesnya itu. 4 sampai 6 itu saya rajin belajar. Ya, akhirnya saya bisa lulus, masuk SMP saya juga bisa mempertahankan itu. Saya rajin belajar, akhirnya saya bisa lulus SMP. Nah, masuki SMA saya punya janji juga, saya tetap rajin belajar. Akhirnya bisa. Ya pokoknya itu kalau apapun kita lakukan dengan senang hati itu akan bisa. Jadi itu untuk siswa-siswa sekarang itu, kalau dimarahin guru itu janganlah baper. Contoh nih kayak aku ini, dimarahin guru langsung semangat belajarnya langsung nambah. Karena itu untuk pemicu semangat belajar itu. Kalau aku memandangnya seperti itu. Jadi ya untuk adik-adik sekarang semangat ya, pokoknya sopan terhadap guru itu kunci kesuksesan. Saya dulu gitu, ulangan itu langsung selesai kumpul udah ya, seperti itu. Jadi itu pengalamanku sedikit ya, ini pengalaman bukan berarti aku sombong ya, menceritakan pengalaman bisa dapat nilai bagus karena dimarahin sama guru itu. Ya ini aku enggak menyombongkan diri, cuma ini aku menceritakan agar hal ini tidak terjadi di generasi saat ini yang bisanya cuma rebahannya. Kalau dulu aku buka buku, tapi kalau siang enggak, siang main, malam buka buku, kadang sampai jam 12 malam. Wah, belajar dulu itu memang asik ya. Jadi ya seperti itulah. Untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia ya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada siswa-siswamu ya, terutama aku juga ini salah satu siswa yang selalu bisa menerapkan ilmu dari guru ya. Misalnya saya pernah diajar bahasa Inggris, saya terapkan sekarang, saya ngajar bahasa Inggris. Kalau perlu galak ya galak, saya nggak takut. Mau dilaporkan polisi apa enggak itu saya takut. Ini saya nggak takut mas. Itu saya nggak takut, itu mau dilaporkan ke polisi silahkan. Wong itu bukan saya yang salah, anakmu itu yang salah, kelewatan males. Kadang gitu aku ngomong gitu kalau pas jadi guru. Nah itu karena aku sendiri itu tidak pernah menerapkan ilmu malas belajar, itu nggak pernah, karena saya itu mencontohkan hal yang baik selalu itu. Jadi selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia. Sekali lagi ya, untuk guru-guru saya semoga mendapatkan umur panjang dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang siswamu ini sudah bisa melanjutkan perjuanganmu
mengajar sebuah ilmu yang pernah kau ajarkan. Saya juga sangat bangga sekali dulu pernah memiliki, yaitu diajar sama guru galak. Memiliki guru galak itu saya juga asik mereka. Dulu saya memang takut, tapi ya ternyata bisa mengaruhi nilai rapot juga. Habis dimarahin guru, saya nilai rapotnya saya jadi 60. Matematika itu, enggak main-main itu matematika. Ini cerita ini bener loh, ini enggak tak rekayasa ini matematika ini bener ini tapi ya nggak tahu itu jelasnya 60 berapa itu, saya juga lupa soalnya rapotnya juga hilang, belum ketemu sampai sekarang. Terus ini pas SMP ya, ini SMP punya guru bahasa Indonesia yang galak. Ya udah, nilai bahasa Indonesia aku itu langsung naik ya, karena bahasa Indonesia juga mata pelajaran yang gampang itu, nggak susah-susah amat. Terus matematika itu, kalau matematika nggak terlalu sih, kalau SMP itu nggak tahu galak apa nggak, lupa aku, tapi ya nilainya tetap aja bagus. SMA, nah masuk ke SMA ini saya kemarin itu sempat buka rapot itu, nilai SMA saya ternyata bagus. Dulu siapa yang bilang nilai aku jelek itu, ternyata salah, nilai saya bagus semua. Tapi ya dulu emang apa ya, karena sesuai janji itu, dulu aku pernah janji mau rajin belajar waktu SMA, aku tepati karena janji itu adalah hutang. Sekarang alhamdulillah hutangnya lunas. Itu hutang pada itu apa ya, janji pada saya sendiri, janji sama orang tua, saya akan rajin belajar waktu SMA. Akhirnya apa, lunas, saya sudah lulus tahun 2013. Buku-bukunya sekarang udah nggak ada, paling udah di apa ya, rongsokkan, cuma ilmunya sudah ada di sini. Jadi gitulah cerita waktu sekolah dulu. Memang aku sih bukan siswa yang nakal, cuma aku ya siswa yang bisa menjadi contoh buat siswa yang lain. Itu aku nggak nyombongkan diri, sekali lagi, karena itu memang kenyataan. Aku nggak pernah melakukan perbuatan tercela, entah itu apa, tawuran atau menyakiti temen, itu nggak pernah. Saya itu di sekolah itu ya cuma ya kalau ada waktu senggang itu ada main sama temen, baca buku di perpustakaan, belajar di kelas, itu sangat hal yang sangat menyenangkan waktu itu. Ya indah banget ya pokoknya itu, yang sekolah tahun 90-an itu enak banget. Kalau sekarang cuma bisa dikenang, kalau dulu pas dilakukan itu wah seneng banget dulu ya. Saya juga suka banget ya kemarin pas lebaran ketemu sama guru gitu, wah asik juga. Sudah berapa tahun nggak ketemu sama guru, akhirnya ketemu lagi ya, seneng banget. Bisa untuk berterima kasih atas ilmu yang diberikan, bisa ya kayak temu kangen gitu. Ya itulah sedikit cerita, dan ini sekali lagi ini nggak direkayasa. Jadi jika Anda percaya boleh silahkan, kalau nggak percaya juga nggak masalah. Tapi ini kisah nyata, diriku sendiri yang mengalami. Jadi ini nggak direkayasa. Nanti kalau ada pendapat lain dari orang luar, ya udah abaikan aja, karena itu penilaian yang salah mungkin ya. Soalnya kalau aku itu mengalami sendiri dulu itu, bagaimana sekolah itu, bagaimana apa ya, menghadapi ujian. Sebelum menghadapi ujian tuh otak harus diperes juga dulu, ikut les itu juga dulu nggak cuma satu tempat, 2 tempat paling enggak sih ya, 2 tempat tuh, di sekolah sama di bimbel. Udah itu les itu dan segala macam itu memang aku ngalami betul itu.
Pas UN itu otak itu kayak diperes gitu, kayak suruh bekerja keras gitu ya. Pokoknya sampai ya sebisa mungkin aku SMA itu ikut bimbel di mana ya itu, di ya pokoknya ada di tempat bimbel, cuma sekarang tempat bimbelnya udah nggak ada. Itu sampai dikasih buku besar gitu, nggak kebayang tuh belajarnya gimana pakai buku besar kayak gitu ya. Nggak cukup satu malam, beberapa hari itu sampai ikut tryout juga, itu dikasih soal suruh bawa pulang, suruh belajar. Itu otak serasa diginiin, diperes gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya aku lulus tahun 2013. Nggak ada halangan, nggak ada kendala. Itulah namanya proses. Ya ini jadi kayak ngelantur ya, cuma ini topiknya memang tentang guru ya, tentang guru. Tapi ya aku sisipin sedikit tentang pengalamanku waktu mau menghadapi UN ya. Itu tadi harus ikut les privat mungkin, atau ikut les bimbel, itu banyak temennya gitu. Itu sampai ada buku tebel gitu, nggak kebayang tuh sampai bermalam-malam itu aku belajar kayak gitu. Ya itu saja, terima kasih.